Selamat berjumpa kembali. Nah, sekarang kita memulai pelajaran kita. Nah, kalau kita memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu yaitu berdoa. Maka mari ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas segala cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini ya Tuhan kami akan mau belajar yaitu kelas 3A sampai kelas 3D. Kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya pasti sudah pernah mendengarkan tentang yaitu cerita Yusuf. Pastikan. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Nah, dengarkan. Karena sudah banyak ibu periksa dari tugas yang sudah kita kerjakan, pertanyaan-pertanyaan, ada jawaban-jawaban sepertinya kurang jelas. Maka dengarkan ya nak, supaya ada bahan kamu nanti untuk ujian mid semester. Nah, perhatikan ya nak, Yusuf, ya cerita Yusuf, mungkin kamu sudah pernah mendengar, tapi supaya lebih jelas dengarkan ya nak. Nah, Yusuf adalah anak dari bapak Yakub. Nah, Yakub itu mempunyai ada 12 orang anaknya. Nah, termasuk dari situ yaitu si Yusuf. Si Yusuf ini adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya. Nah, oleh karena itu, maka saudara-saudara yang 11 orang ini melihat si Yusuf. Nah, semua saudara-saudaranya itu mau yaitu menjebloskan si Yusuf ke tempat yang tidak baik, termasuk satu, ya kata mereka, kita harus memasukkan Yusuf itu ke dalam sumur. Itu yang pertama. Tapi karena Yusuf adalah orang yang baik, orang yang patuh kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, maka dimasukkan pun si Yusuf itu ke dalam sumur, tapi tetap juga bisa dia keluar dari situ. Karena apa itu nak? Pasti karena bantuan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara Yusuf itu pekerjaannya yaitu mengembalakan domba setiap hari. Setiap pagi saudara-saudaranya itu sudah pergi untuk mengembalakan domba. Nah, si Yusuf hanya tinggal mengantar makanan mereka. Jadi mereka atau saudara-saudara Yusuf itu selalu yaitu menceritai Yusuf. Enak kali dia ya. Gitu-gitu mereka. Nah, sekali sudah masuk dia ke dalam sumur kan, kedua kali apa kata saudara-saudaranya? Aduh, bagaimana lah si Yusuf ini ya, supaya nanti jangan lagi ikut kita. Jadi mereka sudah yaitu ada maksud mereka agar si Yusuf dijual kepada orang Mesir. Memang benar jadi dijual dia. Jadi dijual kepada orang Mesir. Dan si Yusuf itu pun mau dibawa orang Mesir itulah ke Mesir. Sampai di Mesir apa yang terjadi? Nah, dia tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia baik sekali. Segala pekerjaan dikerjakan. Pokoknya apa perintah istri dari Potifar itu, dia selalu iya dikerjakan dengan baik. Nah, karena baiknya, maka istri Potifar bermaksud yaitu mau berzina
menghina kepada si Yusuf. Tapi si Yusuf tidak mau si Yusuf. Karena tidak mau si Yusuf, apa yang terjadi nakku? Akhirnya mengadu istri Potifar itu ke Potifar. Katanya apa? Pak, itu Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Kata Potifar kan, ya dia mau berzina sama aku tadi, katanya. Nah, mendengar itu Potifar jadi bagaimana? Marah benar. Karena sudah marah benar dia, akhirnya si Potifar itu menjarakan si Yusuf itu. Nah, selama di penjara dia selalu berbuat baik sama orang yang ada di situ. Dia tidak pernah mengomentari orang, pokoknya dia sungguh sangat baik dan taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak ini semua tahu siapa raja di Mesir. Nah, raja di Mesir adalah siapa nak? Firaun. Nah, Raja Firaun tahu. Raja Firaun pernah mengatakan begini, karena dia bermimpi, katanya begini, siapalah yang bisa yaitu mengartikan mimpi saya ini. Tahu nak, siapa yang bisa menjelaskan mimpi Raja Firaun? Ada yang bisa? Dengarkan mimpinya begini. Ada 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sungai untuk makan rumput. Lalu ada 7 ekor lagi lembu yang kurus keluar dari sungai untuk memakan lembu yang gemuk. Itulah mimpi Raja Firaun. Jadi Raja Firaun itu pusing. Siapa yang bisa mengartikan mimpi saya ini? Kalau ada yang bisa mengartikan mimpi saya ini, akan saya berikan istana saya ini kepada dia. Nah, akhirnya ada yang mengasih tahu. Dikasih tahu lah, oh ada, saya tahu, kata orang. Ada, yaitu satu orang namanya Yusuf, tapi dia di penjara. Apa kata Raja Firaun? Ya, di penjara pun mari kita jumpai. Pergi mereka ke sana. Sudah pergi mereka ke sana, baru jumpa dengan Yusuf. Langsung Raja Firaun merangkulnya dan mengasih tahu isi mimpinya apa. Lalu Yusuf itu mengartikannya dan menjawab dengan bagus. Apa kata Yusuf? Artinya itu, Pak, begini. Lembu gemuk itu mengatakan itu masa panen berkelimpahan 7 tahun di Mesir. Ya, masa panen yang berkelimpahan 7 tahun di Mesir. Dan lembu yang kurus itu artinya itu masa kekeringan di Mesir selama 7 tahun. Mendengar itu Firaun sangat pusing. Aduh, bagaimana ini? Lalu Firaun memberikan kepada Yusuf segala yang kuasanya itu yang ada di sana. Pokoknya Yusuf, kerjakanlah ini. Apapun yang terjadi, kamu harus tanggung jawab. Lalu si Yusuf menerima pekerjaan yang diberikan oleh Raja Firaun. Nah, masalah yaitu yang berkelimpahan ini, panen yang berkelimpahan ini. Lalu Yusuf mengumumkan apa pengumumannya? Diumumkanlah begini. Selama 7 tahun masyarakat yang ada di Mesir, ya, selama 7 tahun kita merasakan panen yang berkelimpahan, maka semua masyarakat selama 7 tahun ini harus menabung. Yang harus menabung dan diberikan kepada saya, kata Yusuf. Nah, semua orang yang di sana mau. Semua orang sana mau. Nah, terjadilah masa panen yang 7 tahun itu. Maka setiap keluarga itu menabunglah kepada Yusuf. Setiap panen menabung kepada Yusuf selama 7 tahun.
sudah yang berkelimpahan 7 tahun ini, terjadilah masa kekeringan. Masa kekeringan berarti apapun tidak ada yang tumbuh, sungguh yaitu kering. Nah, tapi karena sudah ada persiapan mereka selama 7 tahun, mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, karena sudah ada yaitu persiapan mereka. Maka terjadi kekeringan itu karena Yusuf bekerja keras untuk membagikan makanan yang ada, yang sudah dipersiapkan selama 7 tahun. Maka si Yusuf memberikan setiap keluarga yaitu makanan mereka. Jadi mereka tidak berkekurangan. Nah, bahkan orang-orang dari Kanaan datang untuk membeli makanan ke Mesir, termasuk yaitu abang-abang daripada Yusuf. Nah, pertama sekali datang yaitu saudara Yusuf untuk membeli makanan, ya. Nah, waktu itu mereka belum berkenalan, tapi belum pun mereka berkenalan, Yusuf kenal yaitu saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak mau terus berkenalan kepada mereka, tidak. Yusuf memberikan makanan itu supaya dibawa ke Kanaan, siap dibeli pulang. Kedua kalinya juga begitu, datang mereka, dilihatnya si Yusuf ini kan, kayaknya ada yang bertanya di dalam hatinya, ini sepertinya kita kenal ya. Nah, gitu, hanya begitu saja. Nah, sudah dibeli makanan ini pulang. Bulan kemudiannya datang. Ah, ini sepertinya saya kenal, kata Yusuf. Lalu Yusuf bertanya, bapak-bapak semuanya dari mana sebenarnya? Katanya. Datang saudara-saudaranya itu menjawab, kan? Apa katanya? Oh, kami dari Kanaan. Oh iya. Lalu si Yusuf bertanya, kenal di situ di Kanaan itu yang bernama Ya. Saudara-saudaranya itu terus kayaknya tersentak dalam hatinya. Ya, kok ditanya bapak kita ya? Ini siapa ini sebenarnya? Nah, lalu mereka menjawab, oh kenal Pak, itu adalah ayah kami. Nah, sebenarnya Yusuf tahu, kenal, tapi dia pura-pura tidak tahu. Nah, lalu masih hidup Bapak Yakub itu? Katanya masih hidup. Nah, mereka belum mengasih tahu bahwa mereka saudara-saudaranya yang datang tadi itu adalah ayahnya, belum dikasih tahu. Oh, oke. Lalu si Yusuf memberikan makanan ini supaya dibawa lagi. Terus bulan kemudiannya datang lagi. Nah, lalu katanya begini, bapak-bapak yang dari Kanaan, kalau kenal Bapak Yakub, coba dulu bawa ke sini. Nah, kalau masih hidup bapak itu, bawa dulu ke sini. Lalu mereka berpikir, kenapa mesti kami bawa ke sini? Nah, mereka terus dikasih tahu ya kan, bahwa itu adalah ayahnya. Lalu si Yusuf itu mengatakan, coba dulu untuk bulan depan kalian bawa ke sini. Lalu mereka menjawab dengan senang, ya akan kami bawa Pak. Lalu dibawa makanan itu ke mereka. Bulan depannya itu datang lagi mereka, dibawalah Bapak Yakub itu. Lalu kenalan. Padahal selama ini Bapak Yakub itu menganggap bahwa Yusuf itu tidak ada lagi, karena dulunya saudara-saudaranya mengatakan bahwa si Yusuf itu sudah dimakan
Bapak Yakub itu merasa bahwa Yusuf tidak ada lagi, ya. Tapi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya supaya Yakub, ayah mereka, dibawa yaitu ke Mesir, dan mereka senang membawa ayahnya. Dibawalah ayahnya itu, lalu berkenalan, salam, ya kan? Dan Yusuf mengatakan, Yusuf, terkejut bapaknya Yusuf, dan abang-abangnya semua pun terkejut. Padahal kalau si Yusuf kenal mereka, saudara-saudaranya itu, tapi saudara-saudaranya itu lupa sama si Yusuf. Maka sesudah salaman mereka terkejut. Ya, masih hidup rupanya si Yusuf. Hidup mereka masih hidup, ya. Nah, dan sudah berkenalan, datang Bapak Yakub berkenalan dan mengatakan bahwa anak-anaknya semuanya yang datang itu, inilah anak-anak saya, tapi satu di antara mereka sudah tidak ada lagi, katanya, namanya Yusuf. Lalu si Yusuf itu berpikir, memangnya bapak ini atau saudara-saudaraku ini tidak kenal lagi sama saya. Nah, lalu si Yakub langsung merangkul anaknya itu, anaknya Yusuf. Masih hidup kau rupanya, nak. Selama ini hanya kaulah yang di dalam pikiranku, karena saudara-saudaramu mengatakan bahwa kamu sudah tidak ada lagi. Nah, anak-anak ibu semuanya, rupanya orang yang berbuat baik itu, kemanapun dia, tetap disertai oleh Tuhan. Nah, orang yang tidak mau berbohong itu, yang itu adalah orang yang disayangi oleh Tuhan. Maka anak-anak ibu semuanya, di dalam yaitu masa COVID ini, karena kita belajar dari rumah, maka kita harus yaitu jujur, karena ada pekerjaan-pekerjaan di sekolah atau ujian, atau ada itu ujian formatif, kita harus jujur, ya, harus jujur, kerjakan dengan baik. Kalau kamu mengerjakan dengan baik, pasti kamu akan dibantu oleh Tuhan. Coba kalau kamu mengerjakan sesuatu, ingat Yusuf. Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir karena apa? Karena kejujurannya, karena kebaikannya, karena ketaatannya kepada Tuhan. Nah, yang ibu harapkan sama anak-anak ibu semua, itulah. Maka mari berbuat jujur, berbuat baik, agar kita selalu disertai oleh Tuhan kita. Anak-anak ibu guru semuanya, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita yaitu berdoa, ambil sikap berdoa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Bapa yang di surga, bila Tuhan selalu menyertai kami di setiap langkah kami. Bapa yang maha baik, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah selesai belajar. Kiranya apa yang kami dengar pada saat ini ya Tuhan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak semuanya, selamat belajar kembali dan salam sehat. Terima kasih. Oke anak-anak semuanya, selamat belajar kembali dan salam sehat. Terima kasih.